Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, terutama mengenai sholat Idul Fitri. Sempat ramai diperbincangkan itu masalah paparan dari Habib Rizik Syihab mengenai orang yang sholatnya yang lebarannya hari Jumat gitu. Kalau bisa sholat Idul Fitrinya di hari Sabtu gitu. Nah, bagaimana hukumnya mengenai hal ini? Sedangkan kalau yang kita tahu bahwa sholat itu kan kita mengukurkan itu, udah ditentukan waktunya. Boleh nggak kira-kira kalau kita sholat di tanggal 2 Syawal gitu? Nah, yang kedua, kalau seandainya ada seorang imam dan khatib yang dia berlebaran atau Idul Fitri di hari Sabtu, kondisinya dia jadi imam di hari Jumat, padahal kondisinya saat itu dia masih berpuasa karena Idul Fitrinya di hari Sabtu. Nah, bagaimana nih hukumnya? Atau sebaliknya gitu, ada orang yang udah sholat Id di hari Jumat, kemudian dia jadi imam dan khatib di hari Sabtu gitu, bagaimana nih hukumnya? Terima kasih dulu aja. Baik, sebetulnya yang saya mau komentari barangkali bukan videonya. Kalau video itu sulit ya, sulit untuk kemudian kita dijadikan rujukan secara khusus. Video mana aja, video kita aja banyak yang dipotong-potong itu biasa, si ini dibenturin sini itu biasa. Kalau rujukannya adalah video, rujukannya kemungkinan kan rujukannya ada video bunyinya begitu ya. Jadi kita kalau video tentu kita tidak bisa untuk mengomentari, harus ditanya ulang gitu. Tapi kita ndak usah ngomongin videonya bagaimana bila kasus kayak begitu ya. Karena kalau video itu lalu kamu kita jawab, seakan-akan kita bakal menyalahkan orang, padahal belum tentu juga videonya begitu. Video itu normal lah, siapa pintar motong-motongnya gitu, karena harus utuh. Apalagi semacam Habib Rizik kalau ngaji bisa dari jam 9 sampai jam 12, sedang video nggak ada 3 jam, baru 3 jam, sekarang jam 5 menit aja nggak ada. Ini menjadi kendala. Singkatnya begini aja begitu. Saudara sekalian, bagaimana kasus lebaran kemarin gitu ya, atau yang sering bakal terjadi ke depan, lebaran yang berbeda. Emang berbeda ini nggak bisa disatukan? Jangan disatukan, jangan. Perbedaan ini nggak perlu untuk disatukan, sebab bila kemudian adalah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pandangan ulama itu merupakan kasih sayang besar dari Allah, maka pemahaman terbaliknya bisa jadi ittifaku ummati adab. Bila sepakat, bila satu, ini bakal menjadi kesulitan. Kita ambil contoh sepatu. Setuju nggak kira-kira kita sepatu yang dagang sepatu Spotek udah nomornya 20 aja disepakatin? Begitu. Gitu. Jadi kira-kira setuju nggak? Kenapa emang? Iya tuh nggak muat, mungkin kakinya di atas 20. Kalau yang kakinya 20 mesti setuju begitu. Begitu ada 40, ada cocok, ada ini, ada ini. Karena ini adalah perbedaan ilmiah yang kita tidak bisa begitu untuk kemudian dipaksa orang meninggalkan ilmunya begitu. Perbedaan itu hanya barangkali begitu yang harus diminimalisir. Bila kita berbeda sama pemerintah lebarannya begitu, berbeda dengan pemerintah, maka harus ada regulasi yang mengatur untuk pemberitaan sehingga tidak perlu diberitakan gitu, sehingga tidak mengganggu pada orang awam yang banyak. Biasa sebetulnya di beberapa pondok pesantren pun
seringkali terjadi perbedaan itu dengan pemerintah untuk lebaran macamnya, tapi karena komunitasnya terbatas, kiai sama santri tertutup dengan gerbang segala macam, nggak pakai speaker luar karena nggak menunjukkan dirinya, sehingga tidak menjadi keributan. Yang menjadi keributan itu ketika yang ini dipublikasikan, yang ini dipublikasikan, yang bingung di si awam, begitu. Yang bingung tuh, itu aja penyebabnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kasus kemarin lebarannya Jumat, kan begitu, sholat idnya Sabtu. Kalau memang ada orang begitu, ini namanya keliru, enggak boleh begitu, enggak boleh. Kalau kita meyakini Jumat itu adalah hari raya, begitu, wajib hukumnya kita buka, gitu, wajib hukumnya kita buka, karena memang sudah masuk Id, dan Id haram berpuasa bagi kita, karena kita yakinnya Jumat. Bagi sampean umpama beda, yakinnya Sabtu, jangan paksa orang lain, jangan yang makan siapa, yang suruh bayar siapa, ini yang jadi rancu. Kalau yang lebarannya Jumat umpamanya, maka dengan sendirinya sholat idnya juga Jumat, ya zakat fitrahnya dari malam Jumat sampai Jumat itu, kalau udah malam Sabtu bakalnya dosa, begitu. Ini rangkaian aturan yang harus dia pahami dengan aturan yang ada. Tapi bagi orang yang falaknya tidak dapat, seperti pemerintah Jumat nggak dapat begitu kemarin, begitu, dapatnya di Sabtu, artinya Jumat itu nggak kelihatan, sehingga ada penggenapan menjadi 30, yakni Jumat itu masih 30 Ramadan, maka tentu yang lebaran Sabtu, Jumat buka dosa besar sekali dosanya, begitu. Kenapa besar? Lah masih Ramadan buka, kecuali kita ikut, saya mau ikut ini aja dah, kayaknya lebih cepat lebarannya, itu modelnya potongan kayak sampean ini nih modelnya, begitu modelnya. Nah ini bagaimana? Itu nggak apa-apa, karena dia meyakini Jumat itu lebaran, begitu. Jangan sampai dibalik. Bagaimana kalau lebaran Jumat kita sholat idnya Sabtu, begitu? Ini namanya salah, begitu, salah. Nggak boleh, begitu, nggak boleh. Karena aturannya berbeda. Karena Sabtu udah 2 Syawal, gitu. Udah 2 Syawal. Menurut yang lebaran Jumat, begitu. Menurut yang lebaran Jumat. Intinya sholat id saja di hari Jumat, tapi jangan dipublikasikan, jangan gue gitu loh, jangan gitu tuh, jangan. Ini bakal jadi ribut. Kalau begitu, diam saja. Karena ada beberapa falak juga barangkali menghitung itu dapat. Ini yang kemudian berbeda, begitu, berbeda. Jadi, dan ini semuanya berdasarkan ilmu. Yang lebaran Jumat juga berdasarkan ilmu, yang lebaran Sabtu juga berdasarkan ilmu. Hadisnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Dua-duanya melihat bulan. Hanya melihat itu ada 2, ada ru'yat bil ain, ada ru'yat bil ilm. Ada melihat dengan mata langsung, ada melihat dengan ilmu pengetahuan. Inilah namanya astronomi atau disebut ilmu falak. Berdasarkan data-data dari keilmuan dia menghasilkan Jumat lebaran, ya. Lalu mau diingkari ilmu Allah ini? Kan enggak, dia pakai. Cuma diajukan ke pemerintah karena bukan hak kita ngumumin kepada orang. Walaupun kita bisa ngitung, enggak boleh kita ngumumin kepada orang-orang. Ini bakal jadi kacau. Inilah yang kemudian perlu ada yang ngatur, perlu ada yang ngatur. Walaupun kita bisa falak, umpama kita bisa falak, dan kita umpamanya nih lebaran apa ya, Jumat umpamanya,
hasil falak kita. Ada murid kita nanya aja nggak boleh gitu, memaksa itu nggak boleh. Artinya ketika ditanya, Pak Kiai, Lebaran ini kapan, begitu, maka kalaulah kita orang itu bisa menghitung dan hasilan kita itu umpamanya Jumat kita dapat kemarin itu kasusnya, maka kita jawab, kalau hitungan saya Jumat udah Lebaran, kalau pemerintah Sabtu. Hanya sebatas itu jawabannya. Jangan lu murid gua, kok ikut gua Jumat. Kalau nggak ikut Jumat lu bukan murid. Nah, ini namanya nggak benar. Kita enggak, hanya kita menyampaikan urusan keyakinan. Orang bertanya ini kemana, kata dia saya mau ikutnya Sabtu aja Pak. Enggak apa-apa begitu, karena dia lebih yakin itu. Karena itu silahkan. Atau saya ikut kiai aja Jumat, enggak apa-apa juga. Yang penting kita tidak boleh mempublikasikan kecuali kita dapat lisensi dari pemerintah. Biar apa? Biar tidak rancu. Kurang lebih begitu. Jadi semuanya dengan ilmu, dengan ilmu. Yang bakalan nggak menjadi sepakat untuk ru'yat bil ain, melihat dengan mata, berapa derajatkah begitu bulan ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini aja berbeda-beda lagi. Ada ulama semacam Habib Utsman Mufti Betawi di dalam kitabnya Iqadhun Niyam, begitu dijelaskan itu 7 derajat. Sepanjang yang saya tahu, Buya Dimyati Cidahu rahimahullah rahmat abrar, itu juga 7 derajat. Begitu, 7 standarnya. Di bawah 7 tidak. Itu sepanjang yang saya tahu begitu. Ada yang kemudian 3, semacam Guru Mansur, dan kami mengikuti daripada guru-guru kami dengan Falak Sulamuniren ini. 3 derajat sudah masuk, bisa 3 lebih berani nanggalin, begitu. Bila 3 derajat ke atas, begitu. Sementara sepanjang yang kami ketahui daripada saudara kita dari Muhammadiyah, itu standarnya bukan ru'yat, wujudul hilal. Begitu, bukan imkanur ru'yat. Bulannya ada enggak? Kalau Muhammadiyah yang penting bulan ada, walaupun kagak kelihatan. Nah, bila ini tidak kompak ini, maka kemudian sampai nanti juga yang namanya Lebaran bakalan beda-beda. Tapi saudara, bagi kita dah ikut saja sama pemerintah. Karena apa? Karena kitab falak yang dipegang oleh pemerintah kalau mau pakai isbat atau sidang isbat itu berbagai macam kitab. Kita aja baru ngaji Fathul Rauful Mannan, Zazdahlan, Semarang standarnya. Ada namanya Sulamun Niren, standarnya Jakarta. Ada namanya Takwimun Niren. Takwimun Niren Guru Majid, makamnya di Basmol. Kalau Sulamun Niren Guru Mansur, makamnya di Lio, Jembatan 5. Ada kitab karya ulama Cilegon, Fathul Latifur Rahim, karya daripada Syekh Abdul Muhaimin Cibabat. Ini standarnya Cilegon untuk menghitung dasar garis lintangnya di mana titik nolnya untuk menghitung. Ini beda-beda. Ada Samuratul Wasil, ada banyak macam-macam. Kita falak ini ribuan satu cabang ilmu. Jadi sehingga masing-masing menghitung. Yang kita ikut udah natapin pemerintah aja agar supaya kita ada kesamaan. Andai kita beda, enggak usah dibikin ribut. Yang penting agamanya sama Islam, Tuhannya sama Allah, nabinya
sama apa Muhammad, begitu kitab sucinya Al-Quran. Yang beda 42 apa 20 nomor sepatu, betul nggak? Yang beda itu sepatunya mau sama. Maka jangan paksa orang yang muatnya nomor 20 suruh pakai kayak kita 42, bakal jadi kisruh terus. Kurang lebih seperti itu. Ini yang paling pokok. Jadi singkatnya, kalau lebaran Jumat jangan sholat idnya Sabtu, begitu kasus kemarin. Kedua, ini terkait Ustadz kita yang nanya, karena ini dapat jadwal job banyak. Jumat juga jadi khotib, Sabtu juga jadi khotib. Kalau bisa ini sampai seminggu ini kalau bisa. Ini bagaimana kalau kemudian kita lebarannya apa? Jumat gitu ya, Sabtu jadi khotib. Bagaimana? Boleh saja. Kalau khotib doang boleh saja. Yang penting enggak sholat, jangan jadi imam, khotib aja. Begitu juga sebaliknya. Begitu, karena disuruh juga oleh teman kita, udah lu tolongin gua, ini nggak kebagian khotib, lu aja khotib, kata teman kita. Kan nggak mungkin kalau nggak diundang dia nggak bakalan dia ngotot pengen jadi khotib, kan begitu. Jadi lagi sholat, bagaimana kalau lagi sholat begitu, kemudian itu dia lagi sholat, lagi puasa, dia khotib doang nih, enggak sholat id, boleh saja khotib doang, boleh saja. Seringkali kalau saudara pengen tahu yang namanya kultum Ramadan itu buatnya bukan di Ramadan. Saudara suka nonton TV, amin ya Allah, amin, buatnya aja 3 bulan sebelumnya gitu. Yang kultum 4 bulan sebelumnya, belum Ramadan ngomong, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah udah tanggal 3 Ramadan, padahal juga belum. Itu mah film aja, itu enggak beda kayak begitu. Yang penting ceramahnya, kira-kira begitu, ceramahnya doang. Tapi kalau khutbah dengan segala rukunnya akan tentu menyalahi, apalagi kalau dengan sholatnya begitu. Udah ambil satu aja, yang satu kasih temennya aja, bisikin bagi 2 ya, begitu, job lu dari gue, gitu aja dah. Jangan dibikin susah begitu, jangan dibikin susah. Tapi bisa saja terjadi ada orang kayak begitu, boleh saja, enggak apa-apa. Yang penting kalau khutbah doang nih, yang penting jangan sholat, begitu. Bisa gitu caranya ya. Nanti jangan di sini nih caranya, nanti tahu semuanya, repot ini begitu. Ntar saya ajarkan caranya kalau pengen kayak begitu. Wallahu a'lam.